Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat semua kita beribadah berbakti yang ada di ruangan ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita satukan hati, bersekutu, sepakat dalam nama Yesus kita beribadah kepada Bapa di sorga dalam ibadah Minggu Raya ini. House of Blessing akan memulai ibadah ini. Kita angkat satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, dan saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Di bumi dan di sorga, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Inilah ibadah kami, datang memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, bahkan segala yang bernafas. Kami pun sekalian adalah milik ciptaan-Mu. Dan inilah iman percaya kami, dengan mulut kami mengaku, Yesus Engkaulah Tuhan yang Maha Baik. Haleluya, haleluya. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya, yang saat ini Tuhan kiranya memperhatikan ibadah kami. Kami sudah masuk dalam hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Kami siap kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena sungguh ketika Tuhan hadir dalam ibadah ini, maka kami layak berkenan memuji, menyembah, dan mempermuliakan tinggikan nama Tuhan dari ibadah ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya, biarlah Roh Kudus tolong kami semua jemaat-Mu, bahkan terlebih kami semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Mari Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah masuk dalam ibadah awal dengan pujian dan penyembahan kita. Sekarang kita akan masuk dalam puji-pujian lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau tidak keberatan, saya undang kita semua jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan jiwa. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Sekali lagi bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan dua. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putuskan kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang sekali lagi ya Allahku, ya Allahku yang ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat satu pujian, sujud di altarnya, dan kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri lagi untuk menghormati firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, sujud di altarnya. Haleluya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
yang selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa terima anugerahnya yang murniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas Roh Kudus yang telah menuntun, memimpin kami sehingga kami layak berkenan memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena inilah persiapan kami untuk menantikan kedatangan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan urapi berkati kami dengan firman-Mu, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan tolong berkati. Terpujilah firman Tuhan yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya seluruh jemaat Tuhan? Pastinya luar biasa karena kebaikan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan.
Keluaran 14 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu kisah ini ya. Ketika pada akhirnya bangsa Israel boleh diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari Mesir. Tetapi di firman Tuhan katakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, yang pada akhirnya Firaun berkata, enak aja gitu. Ini menurut bahasa saya ya, enak aja membiarkan mereka keluar dari tanah kita, dari perbudakan kita. Oh, nggak bisa, kata Raja Firaun. Mari kerahkan seluruh pasukan tentara-tentara yang hebat dari Mesir. Mari kita kita tarik lagi mereka kembali. Kita jemput mereka kembali supaya mereka kembali lagi diperbudak oleh kita. Lalu seluruh tentara, segenap tentara pasukan Mesir bergerak maju untuk mendatangi bangsa Israel. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel melihat yang mereka menoleh, artinya ada di belakang bangsa Israel, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Dan di situ dikatakan, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari di sini kita simak ya, bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana cara kita untuk harus bersikap. Di sini dikatakan bangsa Israel berteriak, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka ketakutan. Tetapi kalau kita simak di ayat 11 sampai 12-nya, di sini saya bacakan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Di ayat yang ke-10 ayat pokok kita, ya, bangsa Israel berseru-seru, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Di ayat 11 dan 12-nya mereka ngedumel, ngomel, ya. Bangsa Israel mulai menyalahkan Musa abdi Allah, yang sebenarnya tidak langsung itu bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Ini dari bahasa saya ya. Ngomongnya begini, ngapain kamu bawa kita? Ya, emang gak ada kuburan di Mesir sehingga kamu bikin kami mati di sini? Seperti itu. Ya. Apa yang kau buat terhadap kami? Kan udah kami bilang, ya kan? Bangsa Israel bilang, kan udah kami bilang gak usah lah bawa kami keluar. Ngapain sih? Walaupun kami udah diperbudak, dibuat susah oleh Mesir, tetapi kami masih bisa hidup, kami masih bisa makan. Seperti itu. Seperti itulah ketika bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Ngapain sih Tuhan bawa-bawa kami yang pada akhirnya membuat kami susah, tambah susah gitu kan? Karena pada saat itu posisi mereka ada di tepi laut Teberau, sedangkan Israel ada di belakang, Mesir ada di belakang mereka. Terhimpit. Nah, kebanyakan orang, bukan hanya bangsa Israel, kepada kita semua anak-anak Tuhan, ya kan? Kalau udah terhimpit, beda mungkin kalau ketika di depan nggak ada jalan. Tetapi ini depan belakang kena, maju kena, mundur kena. Artinya mau ke depan mati ada laut, ya mati tenggelam. Di belakang pun mau balik belakang, mati juga karena tentara Mesir. Yang pada akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Ya karena nggak sengaja, secara tidak langsung mereka ngomel sama Musa, tapi ngomelnya sebenarnya ke Tuhan. Ya. Tuhan ngapain bawa kami ke sini? Mendingan kalaupun kami mau mati, kami mati aja di sana. Masih makan enak gitu kan, walaupun kerja secara paksa.
Haleluya. Nah, sebab itu saya beri tema di sini ya. Tema kita pada siang hari ini, jangan mengeluh, percaya dan lihat kemuliaannya. Haleluya. Arti kata mengeluh dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sama dengan ngomel. Ngomel itu marah dengan banyak, mengeluarkan kata-kata bersungut-sungut dan menggerutu. Kalau ngomel, nggak ada kata-kata yang manis yang keluar. Namanya juga ngomel. Seperti kami pernah lihat ya, Bapak Gembala juga ada orang muda berantem, perempuan sama perempuan berantem. Terus yang perempuan ini bilang, coba lihat mulutnya, udah kata-katain binatang. Bapak Gembala bilang, ya orang posisi lagi ngomel, lagi marah, ya pasti bukan kata-kata yang bagus yang keluar, yang ada juga kata-kata binatang yang keluar. Nah, demikianlah yang bangsa Israel lontarkan, bukan kata-kata kotor ya, tetapi kasar, yang artinya menyalahkan Tuhan, membuat keadaan yang mereka ini disebabkan oleh Tuhan, seperti itu. Seberapa banyak di dalam kehidupan kita yang sedang terhimpit, maju kena, mundur kena. Apalagi ini bicara tentang seperti kematian yang tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Karena bangsa Israel menghadapi Lautan Biru yang pada akhirnya kalau mereka masuk ya mereka mati tenggelam. Mereka menoleh ke belakang menghadap tentara Mesir, mereka juga mati dibunuh. Jadi artinya ini terhimpit oleh sesuatu yang pada pikiran manusia itu mustahil. Ya, bangsa Israel terhimpit, nggak ada jalan keluar, mau kemana? Itu kan bangsa Mesir kan, tentara Mesir bukan cuma satu arah, ya satu arah, tetapi bukan cuma satu garis, tetapi mereka mengepung pada gurun itu, sehingga Israel pun mau ke samping juga nggak bisa, kiri ke samping kiri kanan nggak bisa karena ada tentara Mesir. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar ayat pokok kita berkata bahwa Israel berseru berteriak, Tuhan sudah bebaskan mereka dari Mesir. Sudah bebas bukan? Lalu ketika mereka di tengah-tengah terhimpit antara Lautan Berau dengan bangsa Mesir, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita simak, kita baca di Keluaran 2 ayat 20, Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 ya. Dikatakan seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Bangsa Israel lupa, saudara, ya, bahwa mereka yang minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan lepaskan mereka dari penindasan Mesir. Israel lupa. Mereka yang minta tolong berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami. Serta bebas, ya. Sesudah bebas, mereka senang, tetapi inilah mereka juga lupa. Mereka ini masih hidup di dalam dunia. Ini belajar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong bebaskan, lepaskan saya dari masalah ini. Tuhan sudah tolong. Kita sudah bebas bukan? Kita maju menjalani kehidupan. Ada lagi, malah lebih parah. Gak bisa bergerak. Depan mati, ke belakang mati. Terhimpit. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kalau tahu gitu, gak usah deh Tuhan lepaskan saya dari masalah yang kemarin. Artinya masalah yang kemarin masih lebih ringan daripada masalah yang sekarang saya hadapi. Dasar manusia. Sadar diri. Kita ini masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam dunia. Artinya apa? Ketika masalah kita selesai, Tuhan sudah tolong, kita ini hidup bergerak maju. Kedepannya juga pasti ada masalah dan tantangan. Itu pun yang dihadapi juga bangsa Israel.
Bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Ngapain Tuhan kamu bebaskan saya? Kamu lupa. Waktu itu kamu yang berteriak-teriak kepada saya minta tolong. Situ lupa. Seringkali kita lupa, bukan? Sering-kali kita lupa bahwa kita yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong bebaskan saya dari masalah yang saya hadapi pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini di ayat 13 sampai ke 14, saya akan bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, katanya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya membuka juga di dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini, lebih bagus lagi kalau menurut saya, dikatakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada orang-orang itu, jangan takut, berdirilah dengan tabah di tempatmu dan perhatikan. Maka kamu akan melihat cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan kamu pada hari ini. Orang-orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan pernah kamu lihat lagi. Jadi Musa sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai hamba Allah, abdinya Allah, ketika jemaat mengalami terhimpitnya masalah, Musa sebagai hamba Tuhan berkata bukan, jangan takut, jangan takut. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kamu akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau keadaan kita aman-aman aja, percuma Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat. Itu percuma, nggak akan sesuatu yang hebatnya Tuhan. Itu biasa aja. Ibaratnya kalau kita ada uang, gitu kan. Taruh kata di dompet kita ada 1 juta. Ada uang aja di dompet kita. Dapat 50.000. Kita di dompet kita ada 1 juta, dapat uang 50.000 dari orang, kita mau halnya sesuatu hal yang biasa. Oh iya, terima kasih, puji Tuhan. Berbeda ketika kita nggak ada uang, dompet kita kosong sama sekali, ada yang kasih berkat 50.000. Wah, luar biasa, hebat, Tuhan Yesus baik. Jadi kalau kita menghadapi masalah, sudah terhimpit, baru Tuhan bisa mengadakan mujizatnya. Ya, baru Tuhan bisa mengadakan mujizatnya, karena disitulah bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, disitulah bangsa Israel baru melihat, oh Tuhan luar biasa hebatnya. Hamba Tuhan Musa berkata, jangan takut, Tuhan yang akan ganti kamu berperang. Haleluya. Jangan takut ketika terhimpit. Karena kalau nggak ada masalah, nggak akan mungkin ada mujizat. Justru Tuhan paling senang ketika kita menghadapi masalah, di situ Dia akan menyatakan kehebatan kuasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, di sini saya akan memberikan 3 hal, ya. 3 hal yang harus diperhatikan pada saat kita sedang dalam keadaan terhimpit. Kita belajar juga dari bangsa Israel, ya. 3 hal yang harus diperhatikan pada saat kita sedang dalam keadaan terhimpit. Yang pertama, yaitu jangan ngeluh atau ngomel sama Tuhan saat kita terhimpit. Ya, 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ya, jangan ngomel, jangan ngeluh. Kita buka dalam Keluaran 14 ayat 15 di bagian A-nya. Ayat pokok kita Keluaran 14 ayat 15 bagian A. Di sini katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan berkata, ya, ini menuju kepada bangsa Israel. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Apa sih yang Israel ngomong? Ya di ayat yang 11 dan 12. Bangsa Israel menyalahkan Tuhan, ngomel sama Tuhan atas keadaan yang mereka hadapi. Mereka ngomel sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu berkata-kata seperti itu kepada saya? Saya yang sudah melepaskan kamu dari bangsa Mesir. Di dalam kehidupan kita pun juga seperti itu.
Ya, 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita sudah dalam keadaan stuck, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan ngomel. Kalau kita ngomel, otomatis kita berkata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Coba kalau ketika pasangan suami, tahu kata ya, pasangan suami istri atau kekasih, ketika pasangan yang lain ngomel-ngomel, itu kan ngomel-ngomel kata-kata yang tidak mengenakan. Bagaimana perasaan hati yang sedang diomeli itu? Ya, sakit, sedih. Itu pun yang Tuhan alami. Ketika kita ngomel-ngomel menyalahkan Tuhan, ngomel, bagaimana perasaan Tuhan? Kasar banget gitu kan. Tuhan berkata, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Bangsa Israel ngomel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ada ilustrasi. Bukan ilustrasi, saya ambil kutipan cerita dari seorang ustadz. Ya, kalau saudara pernah dengar ustadz top ya, namanya Dasat Latif dalam ceramahnya. Saya ceritakan seperti ini ya, ilustrasinya. Ada sepasang suami istri. Istrinya ini tukang ngomel melulu, ya. Apa-apa ngomel melulu, ngomel. Lalu suatu ketika, ya, si suami mengajak sang istri ini pergi beli emas. Wah, hati siapa yang nggak senang dibeli emas, ya kan? Dibelanjain, dibeli emas. Senanglah di hati sang istri dibeli emas. Lalu setelah pulang dari toko emas, si suami mengajak sang istri ini ke pinggir sumur. Ya, lalu dia colek istrinya, dia bilang, "Dek, atau sayang, coba kamu lihat sumur itu. Masih ada airnya nggak?" Ikutlah si istri seperti yang suami katakan. Ketika dia melihat sumur itu, maka didoronglah, kata si istri ini, didorong ke dalam sumur yang dalam. Lalu si suami ini sangat senang, bahagia karena istrinya udah masuk ke dalam lubang sumur yang sangat dalam. Dia bersiul-siul, lalu dia merokok di pinggir sumur itu. Tiba-tiba keluarlah sosok tinggi, seram, gemuk katanya. Keluar makhluk yang seram, tinggi katanya, gemuk. Kaget si suami ini. Dia berkata kepada makhluk itu, "Siapa kamu?" Lalu si makhluk ini berkata, "Saya adalah iblis jin. Saya berada di dalam sumur ini sudah 400 tahun lamanya. Ada perempuan ngomel-ngomel di dalam. Karena perempuan ngomel-ngomel di dalam itu, maka iblis itu keluar, jin itu keluar. Karena apa? Nggak tahan dengan omelan perempuan itu." Ya. Jadi di sini mari kita simak. Nggak enak dengan orang ngomel. Tuhan pun kesel. Kenapa? Ya kan? Kalimat Tuhan katakan, "Mengapa kamu berkata-kata demikian kepadaku?" Sebel dengan orang ngomel. Jadi mari kita perhatikan. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan terhimpit, jangan ngomel. Ya. Jangan menyalahkan Tuhan intinya. Haleluya. Jangan ngomel. Yang kedua, yang harus diperhatikan saat kita dalam keadaan terhimpit, yang kedua yaitu maju dan hadapi masalah yang ada di depan kita. Keluaran 14 ayat 15 yang bagian B-nya sekarang. Keluaran 14 ayat 15, tadi bagian A, sekarang bagian B. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dan suruhlah mereka berjalan lagi. Itu tanda seru. Ya, ada tanda seru. Dan suruhlah mereka berjalan lagi. Artinya itu perintah. Ya. Perintah. Tuhan berkata kepada Musa suruh katakan kepada bangsa Israel supaya mereka berangkat. Artinya bergerak maju. Jadi kalau keadaan kita terhimpit, jangan ngomel, ya. Tetapi tetap harus bergerak maju. Loh, maju
dong. Sama aja, idem podo wae katanya. Bergerak maju, mati. Tetapi di sini kita mau belajar arti bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan. Ya. Tetap maju. Tuhan bilang maju, ya maju. Karena apa? Itu perintah. Itu perintah dari Tuhan. Haleluya. Jadi walaupun kelihatannya laut teberau yang secara logika kita, pikiran kita nggak masuk akal, mau maju bagaimana? Tuhan bilang maju, maju saja. Karena kita juga menjalani hidup itu bukan berjalan mundur, tetapi berjalan maju. Amin. Yang ketiga, bagaimana? 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita terhimpit. Percaya dan lihat kemuliaannya. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 16, 19 sampai 22. Saya akan bacakan. Dan engkau, ini Tuhan katakan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi yang ketiga apa ketika kita menghadapi terhimpit? Yang ketiga, kita percaya dan lihat kemuliaan Allah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-16 itu Tuhan bilang kepada Musa, angkat tanganmu ya ke atas laut. Kalau menurut khotbah hamba Tuhan itu berbicara tentang penyerahan kepada Tuhan, ya, penyerahan kepada Tuhan. Karena mau kemana? Udah terhimpit di depan laut, mau bagaimana? Ya percaya, bergerak maju seperti saya katakan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, angkat tanganmu. Karena maju kena, belakang kena, samping kiri kanan juga kena. Jadi pertolongan kita kemana? Ke atas. Kita ke atas, berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan di ayat 9 di sini dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah. Malaikat Allah yang tadinya ada di depan Israel, ya, di depan Israel, karena itu ada tiang awan. Mereka mundur ke malaikat Tuhan, tiba-tiba mundur ke belakang, artinya ada di posisi tengah-tengah antara Mesir dan Israel. Jadi benarlah firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan ganti kamu berperang. Ketika Tuhan sudah bukakan jalan laut teberau itu, maka musuh yang di belakang, masalah yang di belakang, dia yang akan gantikan kita. Haleluya. Jadi depan Tuhan buka jalan, belakang pun Tuhan bela dengan buka jalan. Amin. Dan yang sebenarnya yang saya kasihan juga sama bangsa Israel, sebab itu bangsa Israel ini tegak tengkuk sekali ya. Itu kuasa Tuhan, artinya hadirat Tuhan itu sudah mereka lihat. Di situ firman Tuhan katakan ada malaikat Tuhan, ada tiang awan yang menyatakan bahwa itu kehadiran Tuhan. Toh pada akhirnya mereka juga menyalahkan Tuhan. Heran, ya, heran banget gitu kan. Sudah jelas dengan kasat mata mereka melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Toh mereka tetap masih kurang percaya. Mari sini kita belajar kepada bangsa Israel. Jangan seperti bangsa Israel yang tukang ngomel-ngomel, sedikit-sedikit ada masalah ngomel sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, malas mau bergerak maju, dan sulit mau percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah ada di biji mata mereka. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar pada siang hari ini.
keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, ya, walaupun kita terhimpit, tapi kita harus belajar jangan ngomel, jangan menyalahkan Tuhan, tetap maju bersama dengan Tuhan, ya. Dan percaya kita akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari biarlah kita sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari-hari semakin sulit. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara-saudara hadapi saat ini, tetapi percayalah, ada mata Tuhan yang selalu melihat dan mengawasi anak-anaknya, yang selalu berteriak kepadanya minta tolong. Haleluya, jangan pernah menyerah, maju terus bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagu lama, waktuku takut, waktuku percaya Allah di pihakku. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memohon kepada Tuhan dengan doa-doa kita yang tentunya dengan sehati sepakat dalam nama Yesus. Kita akan berdoa syafaat, tapi terlebih dahulu kita akan nyanyikan satu pujian. Segala pujian syukur bagi haleluya. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku
memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus Tunanya. Sekali lagi memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus Tunanya. Puji nama Tuhan Yesus. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Widya dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Kiranya kita semua mau benar-benar mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau memberkati worship leader, bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu. Dan Engkau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga akan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja lokal GPDI House of Blessing berserta seluruh jemaat, gembala sidang, istri dan seluruh keluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua sidang jemaat House of Blessing dengan limpah, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami semuanya, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Bapa bagi seluruh jemaat House of Blessing yang terdampak pekerjaan oleh karena COVID-19. Tuhan, Engkau tolong mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar, sehingga mereka semuanya dapat bekerja kembali, dan mereka semua Engkau cukupkan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang masih bekerja. Tuhan, Engkau berikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Lalukanlah dari segala mara bahaya apapun, dari penyakit apapun. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir melimpah dalam mereka. Bapa, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu kemampuan kami tidak seberapa Tuhan, tapi kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang dapat memberikan kami kemampuan untuk kami melayani Engkau Tuhan. Dan kami senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan masing-masing. Bukan hanya dalam pelayanan dalam gereja, namun dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami boleh memancarkan sinar kasih-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa bagi pelayanan Bapa dan Ibu Gembala GPDI House of Blessing. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, agar Tuhan apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau melihat segala keperluan, kebutuhan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, sehingga Engkau memberkati mereka juga dengan limpah, sehingga mereka boleh menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan bagi keluarga gembala. Tuhan, Engkau juga yang memberkati satu persatu anak-anak mereka, orang tua mereka, bahkan seluruh keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah tabib dan segala tabib. Jamahlah ya Tuhan, dan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang sedih, Engkau berikan penghiburan. Engkau berikan semua kekuatan yang daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, bagi negara kami Tuhan, dari Presiden Jokowi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau memberkati
beliau Tuhan agar dapat memerintah negara ini dengan hikmat marifat dari Tuhan. Engkau memberikan mereka semua kekuatan dan takut kepada-Mu Tuhan untuk tidak melakukan yang tidak benar. Bapa, kami berdoa untuk para dokter, para medis, perawat dan semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan sebagai garda yang terdepan, Tuhan Kau lindungi mereka dalam mereka merawat pasien-pasien COVID-19. Engkau menjamah semuanya Tuhan pasien ini dan berikan kesembuhan. Bahkan bagi pasien-pasien yang lain, mereka semua yang sakit, Engkau juga yang jamah, Engkau berikan kesembuhan. Kami berdoa bagi seluruh segenap rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang lihat segala apa yang diperlukan oleh rakyat Indonesia. Engkau lindungi kami dari perpecahan, lindungi dari segala roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan ini. Bahkan gereja Tuhan, Engkau lindungi dari yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh gembala-gembala sidang di seluruh gereja Tuhan dimanapun berada. Biar mereka Tuhan saling bergandeng tangan. Mereka mau Tuhan merendahkan diri mereka masing-masing. Dan hanya Engkau yang dipermuliakan. Supaya apapun yang mereka lakukan gereja-Mu Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan. Ampunilah kami Tuhan gereja-Mu akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu, kami semua boleh memancarkan sinar kasih-Mu dan hanya berita kebenaran-Mu yang dinyatakan oleh hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau yang sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah ucapan syukur dan sembah dan hormat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita tamatkan ibadah pada siang hari ini, jangan lupa hari Rabu ada ibadah doa jam 7 malam via Google Meet, dan hari Minggu yang akan datang ibadah kita, ibadah raya beserta dengan perjamuan Tuhan. Jadi sebagaimana biasa, jemaat House of Blessing, kita tetap menggunakan atasan putih, bawahan warna gelap. Ya, bagi saudara semua yang tidak memiliki roti dan anggur perjamuan, saudara dapat menggantinya dengan roti biasa, dengan kue ataupun dengan sirup rasa anggur ataupun teh kalau memang tidak ada sama sekali, atau apa saja yang bisa saudara ganti ya untuk ikut dalam perjamuan Tuhan ini. Puji Tuhan, kita tamatkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dari awal hingga akhirnya dengan pertolongan-Mu aman, dan kami semua dapat menikmati hadirat Tuhan, dan kami semua mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang dinaikkan pada siang hari ini, itu semuanya adalah ilham dan Roh Kudus sendiri untuk kami bawakan dalam doa. Dan terimalah pujian penyembahan kami yang telah disampaikan sebelum kami terima firman Allah maupun sesudahnya. Kami memuji Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada siang hari ini. Tuhan memberkati mereka pribadi maupun keluarga mereka, dan terlebih pelayan-pelayan mereka ke depan, lebih hari, lebih bertambah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah juga Bapa setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, dari apa yang mereka hasilkan, persepuluhan yang dikembalikan, persembahan yang diberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menguduskan semua dan balas memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Karuniakan kesehatan, kekuatan agar minggu depan dan ibadah pertengahan minggu kami dapat bertemu satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Ibu Media yang telah membuka rumahnya untuk kami dapat pakai beribadah melalui siaran online ini. Tuhan memberkati pribadinya, keluarganya,
dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami semua diberkati sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya sepanjang minggu ke depan, baik kesehatan, kekuatan, pangan, sandang, papan, kebutuhan keuangan, dan apa saja yang diperlukan jemaat. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang mengadakannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menutup ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini jadi dalam imanmu, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Selamat siang, terus memberkati.